Shalom, salam sade, salam hari Kamis, salam lemeskan ototmu. Dan akhirnya event yang ditunggu si Mbak Jerome Powell sudah lewat. Ya sama seperti yang kita perkirakan, akan sama, dia ngulang-ngulang. Ya nggak ada sedikit ini perubahan, hampir sama. Berapa kali FOMC meeting ini yang dia ngomong itu ya kayak diulang-ulang aja lah, ya nggak ada sesuatu yang baru, sama ya, masih dia hold, ya masih ekonomi kuat katanya kan. Kalau dilihat dari kuartal pertama masih cukup kuat ekonomi kita, ya GDP agak turun katanya kan, itu turun juga lebih mencondong faktor swing trade katanya, ya dari swing trade, ya pokoknya suka-suka kaulah dalam hati kalau dengar dia ngomong, ya kan. Tapi ya positif, market agak hijau sebenarnya. Ini dari Trump, ya Trump kayaknya ada, dia umumkan akan ada deal di trip, ya deal tarif itu ada deal, dan kayaknya hari ini Kamis di sana, kita malam nanti Asia. Dia bilang di hari Kamis ini mungkin akan dia umumkan beberapa mungkin deal dengan negara besar katanya. Jadi ini disambut positif dengan market. Jadi akhirnya juga saham hijau, ya nutupnya untuk tadi malam, tadi pagi lah di sini nutup, ya kita Asia. By the way, market balik lagi ke atas 3 triliun, ya menyambut positif setelah habis si Fed ngomong, ya nggak ada gimana, nggak ada perubahan, sama aja, ya masih hold untuk tidak cut rate, masih tidak usah buru-buru katanya, ya. Jadi ini orang akhirnya terlambat ya, selalu terlambat buat suatu keputusan penting. Market cap udah balik ke atas 3 triliun, naik 1,9%, yaitu di 3 triliun, 01 billion. Volume naik lumayan, 62,3% di 123,1 billion, ya 123,1 billion. Dominance-nya yang nggak enak, dominance menguat juga, ya malah lebih kuat dari kemarin. Ini sekarang posisi BTC dominance di 64,4, ya. Nah, yang hijau cuma Memcoin, MOC, ya, terus Kaito karena mungkin agak hot dikit, listing di Indodax, mungkin ya koin baru pada ini, sedikit dipanasin agak ini. Yang agak naik dikit EOS, ya, lain pada sideways juga, nggak berubah, ya. Tadi dia sempat habis nutup di 9, dia daily-nya tadi di 96 dia nutup kalau nggak salah, ya. 97 dia nutup, terus dia tadi sempat ke 98,3 habis nutup, ya. Nah sekarang posisi BTC di hampir 98 lagi, di 97.966, posisi saya buat video ini, ya. Ethereum di 1825, XRP $2.13, ya lebih kurang sama lah dengan kemarin. Solana juga nggak ada perubahan, 148. Market cap besar, altcoin market sama di situ-situ, walaupun BTC-nya rada naik, tapi altcoin-nya yang market cap besar masih di situ aja dia, ya. Nah tadi pagi saya ada baru sebelum 1 jam, kurang lebih sejam lah tadi, sebelum saya upload video ini, saya ada ambil saus, saya tunggu, saya lihat agak, terus
Wah, lumayan dia sorong balik ke atas 34. Tadi 3414 saya ambil posisi short tadi ya. Mudah-mudahan ada rezeki lah nanti ya. Mudah-mudahan dia drop dulu dikit, walaupun nanti kalau dia mau mantul ya terserah. Yang penting mudah-mudahan dapat dulu ya. Ini ada sedikit posisi profit saya buat video, tapi belum saya TP ya. Tadi saya ambil posisi di 3414. Saya ambil short, mudah-mudahan bisa drop dikit dulu. Kalau dapat 100 pip, who knows ya. Lihatlah nanti, dapat langsung TP dulu. Kalau kita lihat untuk hari ini event sebenarnya agak lumayan ya. Nah, dia nanti di market Eropa itu Bank of England juga ada interest rate decision ya. Itu kayaknya dia masih cut rate dari 4,5%, itu forecastnya turun 0,25 basis point, yaitu 4,25 ya. Nah, di sini ini yang maka tadi saya lihat dia sempat hijau ke ini. Tadi sempat 3416, cuma saya cepet dia itu bentar, terus dia agak turun di 3414. Di situ saya masuk, ambil posisi short gitu. Nggak dapat yang di 3416. Tapi oke lah, di 3414 dapat posisi itu di short. Saya rasa nanti mungkin agak turun dulu, ya mungkin 3402 gitu kan, who knows. Karena nanti dia mungkin agak turun. Kalau lihat Bank of England ini cut rate, harusnya dolar agak gold mungkin ya agak bisa drop lagi. Tapi ya tergantung ntar malamnya ya. Malamnya masih ada terus market Amrik, initial jobless claim ya, data gembel seperti biasa hari Kamis jam 8.30 pagi waktu Amrik. Itu data gembelnya turun ya. Jobless claim ini sebelumnya 241, ini dia forecastnya 231, jadi ada penurunan data gembelnya ini. Terus nanti dia agak ini lebih menentukan dolarnya itu nanti jam 1 siang di Amrik, Eastern Time, New York Time ya. Di Indo jam 12 malam kayaknya ya. Itu 30 years bond auction. Ini bond 30 tahun ini yang mungkin ngaruh dolar ya. Dan Atlanta Fed GDP Now kuartal 2 kemarin itu bagus 2,2, ini sama 2,2. Belum ada perubahan saya rasa ya. Itu harus lihat next week mungkin Atlanta Fed GDP Now-nya. Tapi yang 30 years bond saya rasa dia turun ya. Ini dia nggak ada dikasih estimasinya. Jadi sebelumnya 4,8% gitu 30 years bond auction. Saya rasa akan turun itu. Ya, kalau turun ya mungkin dolarnya agak melemah dikit, ya gold mungkin bisa hijau juga. Saya rasa masih akan bertahan di 34 something gitu hari ini ya. Karena lagi hot, gold juga lagi hot gitu. Jadi ternyata sebenarnya gold itu naik-naik terus gitu. Di belakang yang mereka beli barang ya, beli barang karena ternyata di bulan Juli ini kalau nggak salah itu bank-bank pada mungkin akan nyatakan akan jadi reserve mereka gitu ya. Jadi itulah kondisi saat ini. Walau kita diam-diam ternyata mereka belanja bank-bank ini gitu ya, karena mata uang fiat makin tergerus, terutama US dollar. Nah, bank-bank di Amrik rupanya banyak yang beli emas
Ya, diam-diam mereka belanja, makanya emas juga naik terus karena mereka belanja emas, ya. Jadi masih banyak produksi, mungkin Indo juga banyak orderan saya rasa emas gitu, ya, di Freeport itu atau apa, ya, mungkin orderan lumayan. Nah, mereka nunggu pengiriman sekarang juga gitu, karena mereka dengan makin tergerusnya USD, ya, mata uang fiat makin tergerus, jadi makin nggak ada nilai, mereka harus ada peg-nya. Nah, mereka order emas, nanti emas ini yang jadi backup, yang akan mereka jadikan kolateral mereka. Di situ mereka putar lagi, jadi pinjaman kolateral mereka putar lagi gitu. Jadi, nah ini menunjukkan, ya, disinilah, nah kita harus pelajari dari histori, ya, dari histori itu, mau mereka politisi negara ngomong, oh ekonomi kita kuat, kita begini, ini masih bagus, ini, Anda nggak perlu dengar, lihat pergerakan emas, ya, lihat pergerakan emas. Kalau emas naik terus, nah disitulah bahwasanya ekonomi nggak baik-baik, mereka pelaku pasar tahu, mereka diam-diam udah serok emas gitu, beli emas terus gitu. Karena apa? Emas itulah yang akan jadi backup mereka setiap keadaan, dan ini histori. Ya, walaupun ada Bitcoin reserve ini itu, tapi ya tidak semua mereka ini. Jadi tetap, karena yang benar-benar uang sampai hari ini, kalau kita lihat dari histori, the real money masih tetap emas, ya, dan perak. Cuma perak agak ke ini, ya, emas perak itu masih dalam historinya ribuan tahun, ya tetap tidak tergeser sampai detik ini. Sampai hari ini, detik ini, itu uang nyata. Makanya dibilang emas perak adalah uang Tuhan, yang nggak akan bisa dimakan massa gitu. Yang lain-lain itu bisa dimakan massa, ya. Tapi kalau kita belajar histori, saat gold tiba-tiba naik terus, itu keadaan sebenarnya tidak membaik. Jadi kita bisa lihat dari historinya, dari Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua juga gitu, ya. Pergerakannya saat Perang Dunia Kedua juga begitu, saat ekonomi nggak baik itu, walaupun para ini pemangku jabatan, pemangku pimpinan kita masih bagus, kita kuat begini, itu cuma menenangkan, cuma buat market tenang, tapi sebenarnya tidak tenang, tidak baik-baik. Sedangkan sentral banknya di belakang udah pada persiapan stok emas. Nah, emas pasti naik. Begitu historinya selalu, kalau emas naik terus, ya, itu mereka udah tahu ada sesuatu yang akan terjadi, dan mereka udah persiapkan, ya, persiapkan backupnya itu tetap emas, ya. Nah, disitulah kita harus pelajari histori. Kalau emas naik terus, nah ini dia. Nah, terus juga karena udah dinyatakan, ya, di Basel III, nanti ini biasanya historinya begini, ya, emas dulu mereka olah dengan ketidakstabilan geopolitik, ketidakstabilan ekonomi secara global, resesi, ataupun saat Great Depression gitu, ya, kita lihat dari sejarah, saat itu pasti emas yang akan jadi ini, ya. Akhirnya pemerintahnya langsung sempat melarang emas gini gitu kan. Karena apa? Nanti setelah itu baru mereka akan tentukan mana nih mata uang sebenarnya yang kita pakai untuk secara global. Sekarang kan dolar runtuh tuh, ya. Nah, ini kembali ke emas dulu mereka ini. Jadi historinya biasa gitu, ya. Nah, kalau Perang Dunia Kedua, waktu setelah emas itu untuk menentukan akhirnya itu di Bretton Woods, baru akhirnya kesepakatan dengan pemakaian global dolar. Nah, ini yang sedang di reset, ya. Kalau kita lihat kondisi saat ini yang sedang di reset, memang emas, tapi nanti ada ke depannya, pasti ada. Apa itu kita belum tahu, tapi yang udah jelas kalau kita lihat pasti uang digital dengan kemajuan teknologi sekarang, ya,
Sedangkan dari Eropa terus launching, mereka mau pakai CBDC, ya kan, ECB. Itu udah lagi proyek ini. Itu rencana mereka di akhir tahun ini udah launching. Nah, sekarang baru saya dapat sedikit rumor, kabarnya, ya. Ini yang waktu Eropa blackout kemarin itu ada kerjaan mereka, ya. Mereka mau ngetes juga, gitu. Karena mereka mau jalankan CBDC mereka, ya. Jadi ada yang memang support pro CBDC ini, ya. Dia bilang itu waktu blackout itu CBDC itu nanti bisa pakai, bisa aktif. Tapi gimana caranya? Kan nggak ada energi, nggak ada ini itu. Bisa nanti katanya. Nah, itu yang saya curiga. Ini mungkin sengaja dibuat blackout. Ada yang sesuatu mereka riset, mereka mau tes gitu. Ini kalau blackout aktif nggak? Ini bisa mungkin, ya. Makanya siapa di belakang blackout ini sampai tertutupi. Ada sesuatu yang mereka rencanakan. Nah, saya dengar dari tanggapan orang itu, kedepannya kalau blackout katanya kan, itu CBDC-nya euro bisa aktif, bisa pakai, bisa transaksi. Gimana sistem apa lu pakai tanpa? Nah, ini yang lagi kita question. Jadi gua pas gua lihat itu dia pembicaraannya, ini kayaknya mungkin blackout itu Eropa langsung beberapa bersamaan itu. Saya rasa itu mereka testing. Ini mereka lagi jalan proyek CBDC-nya yang mereka akhir tahun ini kayaknya udah harus di launching, udah harus jalan gitu, ya. Nah, itulah masa mulai pengontrolan. Jadi banyak hal-hal di belakang layar yang kita tidak tahu, secara rahasia mereka lakukan, ya, secretly. Proyek rahasia mereka, ya, itu semua ada terhubung, ada ininya gitu. Nah, kedepannya mata uang mana yang akan global ya kita nggak tahu, kita lihat. Tapi yang udah jelas untuk saat ini emas yang akan terus jadi acuan gitu, ya. Makanya emas akan sementara ini kelihatan ya lebih berharga gitu. Nah, kecuali nanti ke depannya, nanti ya tergantung ke depannya berapa lama, 10 tahun, karena ini nanti biasanya posisi resesi, perang dagang gitu ya, ke depan perang ini juga perang beneran, ya kan. Lihat beberapa daerah udah memanas, udah serang gitu ya. Itu akan ini. Jadi seberapa jauh, seberapa lama ininya ya kita lihat prosesnya. Cuma untuk sampai saat ini belum ada yang tahu pasti kapan bisa stopnya, kapan bisa benar-benar reset totalnya, sukses ya. Ya belum ada. Ini masih proses awal kelihatan, ya. Maka daripada itu ya kalian harus siap-siap kondisi saat gitu. Ini pasti ekonomi akan suram dalam kondisi begini. Itu masih ada ketidakjelasan. Itu setiap negara harus bisa bertahan. Kalau yang nggak bisa bertahan, tumbang, ya. Jadi negara aja kalau nggak bagus-bagus di manage itu bisa tumbang, apalagi kita yang biasa-biasa ini, rakyat biasa. Kalau nggak pinter-pinter kita olah keuangan, tidak pinter-pinter kita manage, ya, pinter-pinter atur, bukan hanya manajemen keuangan, juga manajemen kehidupan kita, ya, manage yang betul, itu rawan dalam beberapa tahun ini, ya. Jadi baik-baiklah kita atur, ya, karena masih gray, abu-abu tahun-tahun ke depannya, ya. Tahun 2026-nya, ya, masih gray gitu. Oke. Jadi begitu aja yang bisa saya masukkan, beri masukan untuk video hari Kamis ini. Tapi jangan menghadapi apapun dengan fear, ya. Hadapi dengan strategi masing-masing, hadapi keadaan apapun kondisi saat ini dengan apa? Doa, andalkan Tuhan juga, harus ingat itu. Alright, begitu aja video di hari Kamis ini. Lemeskan ototmu.
Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.